Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasel Dian Saputra dari kelas 10 TKR 4 akan mempresentasikan infografis yang berjudul Potensi Energi Air sebagai Sumber Listrik Ramah Lingkungan di Pulau Flores. Listrik tenaga hidro atau air merupakan jenis energi bersih dan terbarukan yang dapat dioptimalkan terutama dalam rangka meminimalisir kerusakan lingkungan dan pemanasan global. Air dengan potensi besar dapat dikembangkan menjadi pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Sedangkan air dengan skala menengah dari kecil dapat dikembangkan menjadi pembangkit listrik tenaga mini hidro atau PLTM ataupun mikro hidro atau PLTMH. Tenggara Timur atau NTT termasuk daerah beriklim kering dengan curah hujan yang minim. Menurut Beru atau Ambi et AI 2020 dan Dijuansyah et al 2001, hal ini berkaitan dengan letak geografis Pulau Flores yang dekat dengan benua Australia sehingga mengakibatkan angin monsun atau muson Australia. Angin monsun Australia mengalirkan massa udara yang bersifat dingin dan kering dari benua Australia menuju benua Asia. Secara umum periode hujan di NTT hanya berlangsung 3-4 bulan, sedangkan periode kering berlangsung antara 8-9 bulan dengan potensi hidrologi air permukaan tergolong kecil. Minimnya potensi hidrologi dapat dikonfirmasi dari ketiadaan sungai. Listrik tenaga hidro. Listrik tenaga hidro atau air secara sederhana didefinisikan sebagai listrik yang dihasilkan oleh energi air. Pembangkit listrik bertenaga hidro berawal dari penggunaan kincir air berbahan kayu dalam penggilingan gandum di Eropa sekitar 2000 tahun silam. Penemuan dan perkembangan di bidang kelistrikan memicu evolusi kincir air menjadi turbin air guna keperluan pembangkit listrik tenaga air. Secara umum berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016, pembangkit listrik yang memanfaatkan air digolongkan menjadi 3, yakni pembangkit listrik tenaga air atau PLTA lebih besar 10 MW, pembangkit listrik tenaga mini hidro atau PLTM 1 MW sampai 10 MW, dan pembangkit listrik tenaga mikro hidro atau PLTMH kurang 1 MW. Pengembangan listrik tenaga hidro di Flores. Salah satu pembangkit listrik yang memanfaatkan kemiringan sungai ini adalah PLTM juga. Sungai Wolowona sengaja dibendung dan memindahkan aliran sungai dengan mengoptimalkan tipografi setempat untuk memperbesar head atau selisih ketinggian muka air pada reservoir terhadap turbin. Rute saluran air dibuat memasuki terowongan sepanjang 598 meter menembus gunung karena curamnya rute alternatif yang juga berhimpit dengan jalan negara jurusan Ende Maumere atau Vianto 2014. Pulau Flores termasuk daerah beriklim kering dengan curah hujan yang minim dengan potensi air tergolong kecil. Dengan demikian, potensi energi hidro ini lebih tepat digunakan sebagai sumber energi listrik dengan daya menengah atau PLTM dari kecil atau PLTMH. Potensi air yang tersedia juga mampu ditingkatkan dengan sistem cascade. Sekian presentasi infografis dari saya. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.